ونستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin jemaah Majelis Ta'lim Markazi Darussalam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan ngaji kita, kajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang diberikan syarah oleh Syekh Abdullah Syarqawi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kalau kemarin kita baca muqaddimah dan saya lihat muqaddimahnya agak panjang. Jadi hari ini kita masuk saja kepada hikmah yang pertama. Ya, langsung kepada hikmah yang pertama itu di halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'umumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu anhu min 'alamatil i'timadi 'ala al-'amal Raja'i 'inda wujudiz zalal. Min 'alamatil i'timad, di antara tanda mengandalkan diri, 'alal 'amali, atas amal perbuatan maksudnya, nuqsanur raja'i, adalah berkurangnya roja, berkurangnya mengharap rahmat Allah, inda wujudiz zalali, ketika mengalami kesalahan atau melakukan dosa. Ketika seseorang berkurang rasa mengharap rahmat Allah, ketika jatuh dalam kesalahan, ketika melakukan perbuatan dosa, itu tanda bahwa dia bersandar kepada amal perbuatannya, bukan bersandar kepada Allah. Sebagai seorang hamba, kita ini harus menyandarkan segala amal perbuatan kita kepada Allah, bukan kepada amal perbuatan kita. Sehebat apapun kita, sepandai apapun kita, setinggi apapun status sosial kita, maka harus bersandar kepada Allah. Allah lah yang menjadikan segalanya, Allah lah yang memberikan segalanya, bukan kehebatan kita, bukan kepandaian kita, bukan amal perbuatan kita. Maka ketika ada orang kok mengandalkan amalnya, itu sebuah kesalahan. Karena ketika itu terjadi, inilah yang dikhawatirkan tadi, bahwa nuqsanur raja, adanya pengurangan roja, mengharap rahmat Allah ketika dia jatuh dalam kesalahan, ketika jatuh dalam perbuatan dosa. Kita lihat dalam penjelasannya, hadirin, kita baca ya biar bukunya dilihat. Di antara tanda menyandarkan diri terhadap amal perbuatan, artinya amal perbuatan dari anggota badan, baik berbentuk sholat, zikir, dan amal
perbuatan dalam bentuk lainnya. Jadi ketika kita sholat mengandalkan sholat, duha, rezeki saya lancar, zikir, semalam suntuk saya nggak tidur, alhamdulillah proyek gol, ya, jadi ketika kita andalkan amal itu kesalahan, ya. Jadi kita andalkan bukan amal perbuatan kita, tapi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijelaskan di sini tentang orang yang menyandarkan diri terhadap amal perbuatannya ada dua. Syekh Abdullah Sarqawi menyebutkan yang pertama adalah disebut dengan ibad, kelompok ibad. Yang kedua adalah kelompok muridun, bahasa beliau dalam syarahnya. Kelompok ibad siapa? Orang yang menyandarkan diri pada amal perbuatan anggota badan dalam berharap masuk surga, berharap menikmati surga, dan berharap selamat dari sisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi motivasi ibadahnya biar masuk surga. Sholat lo neraka lo ntar, sholat lo biar masuk surga. Jadi amal perbuatannya dianggap yang bisa menghantarkan dia menuju surganya Allah. Amal perbuatannya dianggap sebagai sarana mendapatkan nikmat di surganya Allah. Amal perbuatannya dianggap sebagai penyelamat dia dari neraka. Ini kelompok pertama yang disebut dengan ibad. Modal kita rata-rata begitu ya. Iya. Rata-rata kita kan begitu Pak. Astagfirullah. Ayo sholat neraka lo. Saya ingat kisahnya Jojon ketika dia masuk Islam. Itu dia kan kelompok lawaknya namanya Jayakarta Group ya. Ada Jojon, ada Cahyono, ada ada si Joyce kalau nggak salah. Dari 4 itu yang Kristen cuma Cahyono. 3-nya Islam semua. Jadi ketika waktu sholat tiba, sholat tuh hebat juga. Jadi saya baca di majalah sholat kabar. Nah karena Cahyono Kristen, dia nggak sholat sendirian. Sama Jojo diginin, Cah, lu nggak sholat lu, tadi sisa neraka lu. Itu kata Jojo pada Cahyono dalam kisah itu. Entah gimana, gitu kan? Jadi waktu berjalan, Cahyono tuh di waktu subuh tuh bermimpi, seakan-akan dia di neraka. Ketakutan, menurut suara azan itu bergetar hatinya. Ya alhamdulillah dapat hidayah masuk Islam. Jadi kalimat belum disiksa di neraka lo kalau nggak sholat. Artinya motivasi sholatnya biar nggak di neraka, tapi biar masuk surga. Ini versi Al-Hikam salah. Ya nanti kita akan bandingkan dengan kitab yang lain. Itu kelompok ibadnya. Sedangkan yang kedua yaitu siapa? Muridun. Siapa dia? Orang yang menyandarkan diri pada amal perbuatan anggota badan dalam menempuh jalan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam membuka penghalang hati, dalam mendapatkan keadaan yang teguh di dalam hati, dalam mendapatkan keterbukaan di segala hal, dan mendapatkan segala rahasia. Ini lebih dalam dikit ya. Jadi untuk biar punya hati yang futuh kita katakan ya, biar bisa sampai kepada Allah, untuk membuka penghalang hati. Jadi ini kelompok kedua yang disebut dengan murid. Dan kedua-duanya dikatakan adalah perbuatan yang tercela. Ya, kedua-duanya adalah perbuatan tercela. Sehingga harusnya bagaimana? Dijelaskan di sini bahwa seharusnya
Hikam ini kan ya level atas kita tasawufi. Adapun arifun, orang-orang yang sudah arif, sudah ma'rifat, sudah mengenal kepada Allah, adalah orang-orang yang bermakrifat. Sedikit pun mereka tidak melihat kepada kemampuan diri sendiri, apalagi sampai menyandarkan diri pada kemampuan dirinya sendiri. Akan tetapi mereka menyaksikan bahwa yang berbuat secara hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita menghayati makna hauqalah misalnya, la haula wala quwwata illa billah. La haula tiada daya, wala quwwata dan tiada kekuatan, illa billah kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya apa? La haula, kita tak punya daya untuk meninggalkan kemaksiatan. Wala quwwata pun tak punya kekuatan untuk melakukan taat. Illa billah kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita hari ini alhamdulillah bisa ngaji, hadirin, bukan karena kita rajin. Kita bisa ngaji bukan semata karena kita sehat, bukan karena kita katakan apalah, tapi kita mengaji, kita sholat, kita baca Quran, kita berzikir, itu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus tanamkan, ya, ini tanamkan di hati kita, rasa kita bahwa berbuat baiknya kita itu karena pertolongan Allah, bukan karena kekuatan kita. Makanya ketika adzan berkumandang, hayya 'alas shalah, kan gitu ya. Ayo salat, ayo tunaikan salat. Jawaban kita apa, Pak? La haula wala quwwata illa billah. Lalu ketika Allahu akbar, Allah. Kan gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika hayya 'alas shalah, jawaban kita adalah la haula wala quwwata illa billah. Ini sebuah ungkapan kesadaran. Ini sebuah ungkapan tentang pernyataan ketidakmampuan kita. Bahwa ketika panggilan sholat datang kepada kita, dengar telinga kita, kita sholat semata-mata karena pertolongan Allah, bukan karena kesehatan kita. Oh, banyak orang sehat gak pada sholat, bukan karena kekuatan kita. Oh, banyak orang kuat gak pada sholat, tapi sholatnya kita ketika mendengar panggilan adzan berkumandang itu semata-mata karena pertolongan Allah. Makanya la haula wala quwwata illa billah. Ini penting untuk kita hayati makna hauqalah ini. Ini bagian ada relevansi sangat kuat dengan hikmah yang pertama ini. Ya, sangat kuat bahwa apapun kebaikan yang kita lakukan bukan karena kekuatan kita, tapi karena pertolongan Allah. Sehebat apapun zikir yang kita lakukan bukan karena kehebatan kita, tapi karena pertolongan Allah. Itulah la haula wala quwwata. Kita bisa, mohon maaf, meninggalkan kemaksiatan. Kita tidak terjerumus dalam apalah, ya kan, perbuatan dosa. Itu juga semata-mata karena la haula wala quwwata. Kekuatan kita, daya kita tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara khauf dan roja, kita kan berada pada sisi itu. Satu sisi kita punya kekhawatiran, gitu kan, jatuh pada berbuat dosa. Tapi kita pun ya punya harapan untuk jadi hamba yang baik. Nah, orang yang punya sandaran kepada Allah, gitu kan. Maka ketika dia berbuat kebaikan
sehebat apapun itu nggak menjadikan dia sombong. Prestasi sehebat apapun yang dilakukan, ketika kita bersandar hanya kepada Allah, itu nggak membuat dia jumawa. Kenapa? Dia sadar kebaikan yang dilakukan, manfaat yang dia berikan, prestasi yang ditorehkan itu semata-mata karena Allah, bukan karena saya. Sehingga ketika nonton di acara apa yang dangdut itu di akademi ya, itu ketika saya pengen aku merasa orang termiskin itu lagu siapa itu? Hamdan ATT. Hamdan ATT. Itu Hamdan ATT itu menarik bagi saya. Kenapa? Jadi ketika dia hadir di forum itu mendapat penghargaan apa namanya achievement apa itu? Yang achievement apa itu namanya? Di kursi roda dia. Jadi mendapatkan penghargaan, dia bilang apa? Ini bukan karena Hamdan, ini karena Allah yang berikan kemampuan kepada saya. Dia merasa prestasi yang ditorehkan, mengarang lagu itu kan, itu bukan saya, bukan Hamdan, ini Allah berikan kepada saya. Itu kan keren sekali. Jadi ketika orang menyandarkan dirinya kepada Allah, dia merasa nggak punya kemampuan apa-apa. Sehingga apa? Tidak tumbuh kesombongan, jumawa dalam dirinya. Karena dia merasa keberhasilan, kesuksesan, prestasi yang diraih bukan dari dirinya, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ketika jatuh dalam dosa, dalam kemaksiatan, orang yang bersandar kepada Allah tidak akan putus asa. Ya mohon maaf, ya kadang orang ketika jeblok langsung antipati. Udah hijrah nih pakai jilbab. Copot. Iya kan? Tadi bersandar pakai jilbabnya. Nih hijab syar'i. Ketika jatuh pada kondisi yang katakanlah apa? Blok dibongkar sama dia. Hilang. Kalau saja dia bersandar kepada Allah gitu kan, jatuh dalam kondisi apapun, dia nggak akan putus asa. Karena dia yakin rahmat Allah lebih luas dibandingkan dosa yang dia lakukan. Justru dia akan banyak beristighfar, dia banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika jatuh dalam dosa, jatuh dalam maksiat. Jadi katakan dari di atas bahwa nuqsanur roja inda wujudiz zala, berkurangnya roja, ya pengharapan kepada Allah, mengharap rahmat Allah ketika zalat, ketika tergelincir jatuh kepada perbuatan dosa. Saya ingat sebuah puisi dari Gus Mus itu ya, itu dalam puisinya ada apa ya, menyebut tentang roja khof roja khof itu dalam satu puisi. Saya kebetulan senang puisi Pak saya pernah juara puisi itu di pondok itu dulu. Pesertanya 3. Allah, juara 3 lagi ya. Masya Allah. Peserta 3 kebetulan. Saya juara 1 karena yang 2 sakit. Iya. Besar wabahnya. Allah. Ya. Ini puisi itu saya berkata ada satu puisi yang bagus. Biasa. Sufi sekali gitu. Jadi khauf roja khauf. Kita tengah-tengah Pak. Selalu roja sombong, harapan begitu tinggi kan, orang sholat Allah pasti terima, roja tinggi, ya ujuk takabur sombong, ditolak malah. Khaufnya ketinggian, salah juga, belangsak nantinya. Jadi kita tengah-tengah. Kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu roja namanya, ada pengharapan. Tapi juga ada khauf, ada kekhawatiran kalau ibadah yang kita lakukan tidak terima oleh Allah karena nggak sempurna. Kenapa orang sholat ada qobliyah ba'diyah? Itu kan menambal. Kalau dalam sholat fardunya ada kekurangan. Itu bentuk ketawaduan juga sebenarnya. Kalau saya kurang sempurna, sholatnya kurang khusyuk, sholatnya kurang apalah katakan, ditambah dengan qobliyah dan ba'diyah untuk menyempurnakan kalau.
Itu khauf roja. Jadi kita berada di posisi tengah-tengah itu. Terlalu roja yang nggak boleh, terlalu khauf juga nggak boleh. Itu sama dengan syiarnya Abu Nawas kan begitu. Ketika dia berkata ilahi las tulil firdausi a'la, kan gitu kan? Ilahi wahai Tuhanku, lastu lil firdausi a'la. Gak pantas ya Allah aku masuk menjadi penghuni surga Firdaus. Tapi walaku ala naril jahim. Tapi juga enggak kuat ya Allah masuk ke neraka jahim, jahannam. Tengah-tengah. PD Firdaus yang enggak boleh, takut ke itu enggak, di tengah-tengah. Jadi ada satu kondisi di mana kita harus menempatkan diri pada posisi tengah-tengah itu. Ya roja harus ada, khauf pun harus ada. Sehingga apa? Tidak ada kesombongan dalam hati kita, pun tidak ada keputusasaan di hati kita ketika berbuat salah atau dosa. Nah ini hadirin tentang hikmah yang pertama, bahwa min alamatil i'timadi 'alal amal itu nuqsanir raja inda wujudiz zalal. Di antara tanda bersandar kepada amal perbuatan adalah berkurangnya mengharapkan rahmat Allah ketika berbuat dosa atau berbuat kesalahan. Siapapun kita manusia pasti berbuat salah. Siapapun kita sebagai manusia pasti berbuat dosa, itu pasti. Ya, malah kalau ada manusia nggak pernah berbuat salah, seperti saya katakan patut dicurigai. Jangan-jangan bukan manusia. Iya. Ya, malaikat berdosa. Jangan-jangan malaikat. Ya, kan Nabi mengatakan kullu bani Adam, kan gitu kan, khata'un, itu kata Nabi. Setiap manusia itu khata'un, pakai juga membalaghah, pasti selalu berbuat salah. Ya, nah wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik orang yang selalu berbuat salah adalah orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadirin, kalau bicara taubat itu menarik sekali. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada hadis bahwa ini tentang keutamaan taubat ya. Kata Nabi, bila satu kaum yang isinya penghuninya orang baik semua, soleh semua, nggak ada yang berbuat dosa, ibarat film mah kagak rame Pak, ada seru nih, nggak ada Haji Muhyiddinnya. Iya. Kan itu yang rame Haji Muhyiddin. Coba Haji Muhyiddin rame sinetron. Sehingga apa kata Nabi? Dibinasakan kaum itu, diganti dengan kaum yang baru, yang di dalamnya ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat dan bertaubat. Taubat itu rasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wahai para pembuat dosa, bersyukurlah Anda yang meramaikan dunia. Ya, nggak ibarat kan, coba kalau dalam film kan orang baik semua, nggak enak kan? Antus saja, nggak ramai. Jadi dosa itu penting. Kalau berbuat dosa, taubat itu loh, masya Allah. Ya, taubat itu yang sangat-sangat disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh hadirin, siapapun kita yang berbuat dosa, jangan putus asa. Yakin Allah Maha Penerima taubat. Semakin kita bertaubat, Allah senang. Allah senang dengan taubatnya hambanya. Bahkan ketika saya baca tafsir itu tuh, surat Al-Qadar tentang turunnya malaikat, tanazzalul malaikatu ruhu fiha, itu Ibnu Razi menjelaskan dalam tafsirnya kenapa malaikat turun ke muka bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Kata Ibnu Razi, salah satu sebabnya itu malaikat senang, rindu dengan apa?
Bahasanya apa ya? Aninul usah. Anin itu jeritan ahli maksiat yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jeritan para ahli maksiat bertobat, itu menarik malaikat datang. Itu mereka senang kalau di tengah malam, di malam itu qadar, ada orang menjerit ngakui dosanya, bertaubat kepada Allah, itu menarik malaikat turun itu. Aninul usah, itu kata beliau. Jeritan para ahli maksiat itu mengundang malaikat turun ke bumi di malam Lailatul Qadar itu. Makanya hadirin, ini hikmah yang pertama yang mari sama-sama kita jadikan pelajaran. Jadi saya katakan tadi bahwa kitab ini memang kitab tasawuf yang levelnya agak tinggi ya. Nah dulu waktu di mana kita di Warakas ya, ngaji kitab Hibdul Awliya misalnya, ya orang kalau sholat misalnya duha kayak kita kan duha beresinnya lancar, tambah wakia ya, pembelajaran. Loh, di sana masih dianggap ikhlas, masih dianggap ikhlas. Kalau ini enggak, di sini tercela. Ini kan levelnya langsung arif billah, al-arifun. Ini motivasi enggak lagi karena pengen surga, pengen neraka, pengen enggak. Allah kan gitu kalau di sini. Tapi dalam kitab yang lain yang level di bawah ini itu masih dianggap ikhlas. Dan sederhananya kan gini, kayak kita lah misalnya. Kita kan puasa dulu juga waktu kecil kan ya setengah hari dulu. Ya kan bertahap. Ya, nanti itu akan seiring berjalan, itu akan hilang dengan akan ketika naik, ya. Jadi kualitas spiritual kita, kualitas keberagaman kita semakin meningkat, itu dunia udah nggak kita pikirkan lagi, ya, udah nggak kita pikirkan. Kalau saya baca bukunya Ari Ginanjar Agustian itu, SQ itu, bagaimana dia menceritakan tokoh-tokoh dunia, para pengusaha dunia, orang kaya dunia itu ketika pada puncak kekayaannya malah menghindar. Dia hidup di pinggir danau, udah belenger sama dunia, belenger. Ya kita aja kadang nggak pernah kaya, pengen karena belum merasakan mobil BMW, kayak gimana? Kan begitu. Belum pernah tinggal di hotel berbintang, pengen. Mereka ada belenger, Pak. Jadi pada puncak kekayaannya dunia belenger. Mereka malah menghindar dari hidup ke dunia, tinggal di pedesaan gitu. Ya itu akan begitu. Nah dalam ibadah pun bagi saya akan semacam itu. Mungkin di awal-awal kita masih belajar, ya kan duhayo biar ininya lancar nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi kita tahu bahwa goalnya level paling tinggi semacam ini. Ketika sekarang kita masih lapar, ya Allah, duha mudah rezeki saya lancar, nggak apa-apa, terus saja terus. Ya nanti pada tahapannya kita akan merasakan udah nggak mikirin begituan lagi. Dalam ibadah kita, dalam sholat kita, dalam zikir kita, semata-mata ridho Allah. Mereka naik dulu ngajarin juga kan, udah kita mau sholat aja, kita mau zikir aja, biar Allah yang bekerja. Bahasanya kan gitu. Udah, jangan ikut mikir-mikir gimana, udah nggak usah. Itu urusan Allah. Tugas kita sholat, tugas kita zikir, selesai. Gak usah gimana, udah nggak usah gimana. Ya, udah itu hadirin hikmah yang pertama yang bisa kita bahas pada hari ini. Saya kira cukup siap ya, kalau sudah pada kenyang. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin. Kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para jemaah sekalian, telah bersama kita dengarkan untayan ilmu yang disampaikan oleh Dr. Ki Wahid Musbah. Semoga apa yang tadi disampaikan Allah tanamkan dalam hati kita dan Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkannya. Untuk itu selesai sudah
ingin